Oke, ketemu lagi di materi pembelajaran kita kali ini. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, kita masih membahas mengenai chapter 2 atau bab kedua, judulnya This is Me. Kita masuk ke bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah memberikan materi mengenai introducing, ya, telling our identities. Sekarang kita masuk ke materi yang berikut. Nah, kali ini kita akan membahas dulu mengenai noun, kata benda. Ya, kata benda secara garis besar terbagi atas dua. Yang pertama countable noun dan uncountable noun. Apa countable noun? Countable noun artinya kata benda yang bisa dihitung. Sementara uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kata benda yang bisa dihitung atau countable noun dibagi dua, yaitu singular noun atau kata benda tunggal, lalu plural noun atau kata benda jamak. Jamak artinya lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Ya, dalam kata benda tunggal biasanya akan dipakai artikel e dan n. Artikel e dipakai untuk menyatakan benda tunggal yang huruf awal dan atau pengucapannya dimulai dengan konsonan. Contoh, a book, a car, a house, a notebook, a handphone, a pill, a picture, a bed cover, a ship, a university. Nah, artikel A dipakai jika huruf awal bendanya ini adalah konsonan atau huruf mati. Ya, contoh ini perhatikan B, C, H, N. Nah, lalu di kata terakhir ini, ya, kata bendanya dimulai dari huruf vokal U. Tetapi U ini dibaca university, uni. Jadi dibaca dengan J. J ini ya itu merupakan konsonan. Nah, perhatikan tadi yang huruf awal dan atau pengucapannya. Jadi meskipun huruf awalnya vokal, tapi ketika pengucapannya konsonan, maka dia memakai artikel e. Oke. Nah, lalu yang berikut artikel n dipakai untuk menyatakan benda tunggal yang huruf awal dan atau pengucapannya dimulai dengan vokal. Vokal apa itu? Huruf hidup. A, E, I, O, U. Ya. An idea, an egg, an apple, an umbrella, an imagination, an atom, an impact. Nah, di kata terakhir ini, ya, kata bendanya dimulai dengan huruf konsonan H. Tapi bukan dibaca hour, tapi hour. Hour cara membacanya. Nah, pengucapannya inilah dimulai dari vokal. Makanya dia memakai N. Jadi dibaca an hour. Oke, jadi itu supaya diingat anak-anak ya. Lalu perhatikan kata benda jamak atau plural noun. Kata benda tunggal akan menjadi jamak bila ditambahkan huruf S atau ES di akhir kata bendanya. Perhatikan. Contohnya book, sebuah buku. Ya, jadi e atau n itu artinya sebuah, seikat, selembar. Ya, pokoknya intinya dia menyatakan satu. Ya, jadi book ini artinya singular, tunggal, sebuah buku berubah menjadi two books. Jumlah bukunya sudah menjadi 2, maka di kata bendanya harus berakhiran S. Nah, jika di berakhiran S, maka maknanya bahwasanya buku ini jumlahnya sudah lebih dari 1. Ya, setelah dia plural atau jamak. Contoh kedua, a pen. A pen ini sebuah pena. Singular, dia masih tunggal, lalu dia akan berubah menjadi, kita buat aja contohnya 3 pens. Tidak boleh 3
pen, ya, to pen, nggak boleh. Nah, harus to pen. Jadi huruf S di akhir kata benda inilah yang menyatakan bendanya ini plural. Itu juga a car, a handphone, a picture, a film, dan seterusnya. Seperti ini dia. Oke. Nah, lalu yang berikut, kata benda tunggal akan berubah menjadi jamak jika dia ditambah es. Tapi tidak semua kata ditambah es. Tadi yang pertama tadi ditambah es. Nah, kata-kata apa saja yang ditambah es jika kata bendanya berakhiran O, X, double S, CH, SH, dan Y. Ya, apabila dia berakhiran O, X, double S, CH, SH, dan Y. Nah, tapi khusus dengan Y, ya, khusus Y, ketika mengubahnya ke dalam bentuk jamak, Y-nya diganti menjadi huruf I, lalu ditambah ES. Ini perhatikan contohnya. Tomato atau tomato. Nah, huruf akhir dari kata benda tomato adalah huruf O. Nah, ketika huruf akhirnya O, maka dia harus ditambah ES untuk berubah menjadi jamaknya. Harus ditambah ES untuk dapat berubah menjadi dalam bentuk jamak. Lalu box, huruf akhirnya X, maka harus ditambah ES, jadi boxes. Nggak boleh box ditambah S saja. Lalu glass, ya, glasses. Lalu branch menjadi branches, brush menjadi brushes, butterfly. Nah, ini dia butterfly. Disinilah letak perubahan Y. Nah, huruf Y di akhir kata benda ini diganti dengan I, jadi butterfly, ya, lalu ditambah ES, jadi butterfly. Ya, nggak boleh langsung ditambah ES, harus dirubah dulu menjadi huruf I. Tetapi itu pun juga terdiri dari 2 atau lebih suku kata. Nah, ada kata benda yang bentuk jamaknya berbeda dari bentuk tunggalnya. Nah, contohnya mouse, tikus. Kalau kita menulis mouse, berarti tikusnya jumlahnya 1, bendanya 1. Tapi ketika mouse-nya lebih dari 1, nggak boleh mouse, harus menjadi name. Knife menjadi knife, man menjadi man. Ya, ketika menuliskan man di sini huruf A, maka jumlah prianya 1. Tapi ketika di sini man, A diganti menjadi E, maka jumlah prianya lebih dari 1. Sama juga dengan woman, lalu terakhir child, jadi children. Jadi kalau mau mengatakan saya punya seorang anak, I have a child. Tapi ketika menyatakan saya punya anak yang jumlahnya lebih dari 1, I have children. Ya, I have children, bukan ditambah S. Ya, jadi membedakan. I have a child artinya saya punya seorang anak, lalu I have children, saya punya anak, dalam kurung jumlah anaknya lebih dari 1, itu maksudnya. Lalu ada juga kata benda jamak yang bentuknya sama dengan bentuk tunggalnya. Ya, contoh fish, ikan, sheep, ya, domba, deer, rusa, ya. Jadi kalau fish-nya 1, dia pakai fish ini juga, ya. Dan ketika jumlahnya lebih dari 1, dia juga memakai fish, bukan fishes. Ya, sama dengan sheep. Ya, bukan sheep tapi sheep. Deer, bukan deer. Ya, jadi tunggal maupun jamak bentuknya sama. Ya, itu dia untuk kata bendanya. Lalu masuk ke uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, kata benda yang tidak dapat dihitung selalu dianggap tunggal, sehingga tidak ada penambahan S atau ES di akhir kata bendanya. Contohnya ice, es, ya, ice kan nggak bisa dihitung. Water juga,
ya, air nggak bisa dihitung. Sand, pasir. Tea, coffee, milk, money, cement, sugar, salt, air, udara, alkohol, rice, oil, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dihitung, jadi nggak boleh ditambah es. Jadi ketika kita menyebutkan air saja, ya cukup water, ya, water. Nggak boleh pakai es, water, tidak, salah. Nah, lalu kita masuk ke penggunaan that is, this is, those are, these are. Apa sih artinya that is, apa this is, dan seterusnya? Perhatikan Mas. That is artinya itu dipakai sebagai kata penunjuk jauh untuk benda tunggal. Jadi kalau kita menyatakan sebuah benda yang jauh dari posisi kita, itu maka kita pakai that is. Nah, pakai that is ketika bendanya satu atau tunggal. Contoh ini, that is my younger brother. Itu adik saya. Adiknya satu, ya, jumlah adiknya satu. Oke. Nah, lalu this is artinya dipakai sebagai kata penunjuk dekat, ya, untuk benda tunggal atau singular. Perhatikan, this is my new school bag, ya, bendanya itu my new school bag, bendanya school bag. Lalu artinya ini tas sekolah baru saya, ini tas sekolah baru saya, yang mana jumlah tasnya hanya satu, ya, jadi ini, ya, ini, dan jumlahnya satu, dia pakai sisi. Oke. Lalu kita masuk those are. Those are artinya itu, sama tadi seperti that is, ya, tetapi dipakai ketika jumlah bendanya lebih dari satu. Nah, ini contohnya, those are my new friends. Itu teman-teman saya, kan lebih dari satu kan temannya. Maka ketika kita menunjukkan those are my new friends, itu teman-teman saya, nggak boleh pakai that is. Karena apa? Karena jumlah bendanya sudah plural, bukan perhatian s, ya. Lalu this are. This are artinya ini, dipakai sebagai kata penunjuk dekat ketika bendanya jamak atau plural, lebih dari satu. Jadi kalau mau menunjukkan benda yang lebih dari satu, nggak boleh pakai this is, harus these are, ya. Contoh, these are my parents. Ini orang tua saya, ini orang tua, parents, lebih dari satu. Orang tua kan lebih dari satu, ayah dan ibu, ya. Ketika kita mau memperkenalkan, maka kita akan gabungkan menjadi orang tua. Oke. Nah, sampai di situ dulu materi kita kali ini. Nah, tugasnya buatlah masing-masing 5 kalimat dengan menggunakan that is, this is, those are, these are. Jadi maksudnya that is 5 kalimat, this is 5 kalimat, those are 5 kalimat, these are 5 kalimat. So, nanti boleh diputar ulang videonya kalau kurang paham. Dan kalau masih kurang paham, boleh ditanyakan sama Bapak nanti melalui WA atau melalui kelas pro. Jadi hanya itu dulu materi kita untuk pertemuan kali ini. Okay, I think that's all for today. See you next time. Okay, goodbye.